Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita selalu menjadi orang yang beriman dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang surat Ali Imran ayat 159. Surat Ali Imran ayat 159. Sebelum kita baca ayatnya, silakan lihat gambar berikut ini. Silakan diamati. Ini gambar apa? Ini orang musyawarah ya, orang bermusyawarah saling mengangkat tangan untuk mengajukan usul atau apa? Ini musyawarah keluarga atau musyawarah kelas ini ya. Silakan disimak, dilihat. Ini mereka bermusyawarah. Ini kalau yang gambar pertama ini apa kira-kira? Ini orang melakukan demonstrasi. Demonstrasi itu juga menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapat. Nah, gambar-gambar ini ada kaitannya, ada keterkaitannya dengan surat Ali Imran ayat 159. Yang intinya bahwa musyawarah itu adalah salah satu ajaran di dalam agama Islam. Mari kita baca surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, alhamdulillah sudah kita baca surat Ali Imran ayat 159. Kita baca terjemahnya. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surat Ali Imran 159. Asbabun nuzul dari surat Ali Imran ayat 159 ini adalah bahwa ketika itu selepas perang Badar ada tawanan perang dari kaum kafir. Kemudian Rasulullah memperbincangkan mengenai perlakuan apa yang akan diberikan kepada tawanan tersebut. Rasulullah memperbincangkan dengan sahabat Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar usul agar dikembalikan saja ke keluarganya dengan tebusan, sedangkan Umar usul agar dibunuh, tapi yang membunuh bukan kaum muslimin, yang membunuh disuruh keluarganya. Seperti itu. Kemudian Rasulullah bingung memutuskan mana dari usulan para sahabat ini yang akan diterima. Kemudian turunlah surat Ali Imran ayat 159 ini yang mengafirmasi bahwa pendapatnya Abu Bakar lah yang dipakai kemudian. Ini asbabun nuzul dari surat Ali Imran ayat 159. Dan kita ingat bahwa memang tidak semua Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, tapi untuk asbabun nuzul surat Ali Imran 159 adalah peristiwa ini. Sedangkan isi kandungan dari surat Ali Imran ayat 159 adalah yang pertama, ayat ini menunjukkan bahwa kelemah lembutan Rasulullah kepada orang-orang yang melanggar perintahnya dan berpaling. Bahwa Rasulullah itu memiliki sikap yang lemah lembut, bahkan kepada orang-orang yang melanggar dan berpaling. Kemudian yang kedua, tidaklah baik jika seseorang hanya puas dengan ilmu yang ada pada dirinya, tanpa menghiasinya dengan akhlak yang baik.
sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu memiliki akhlak yang baik. Jadi tidak cukup dengan ilmu saja, kita belajar secara mandiri, kita memiliki ilmu yang tinggi, itu tidak cukup tanpa menghiasinya dengan akhlak yang baik, sebagaimana akhlaknya Rasulullah yang sangat mulia. Kemudian isi yang ketiga, bahwa seorang mukmin itu dilarang berlaku buruk kepada orang-orang yang beriman, berperilaku kejam, berhati keras, dan berucap yang tidak terpuji. Kita banyak saksikan sekarang kan, banyak sekali orang-orang yang berucap dengan ucapan-ucapan yang tidak terpuji, ucapan-ucapan yang kotor. Itu sangat bertentangan dengan bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berlaku buruk itu sudah tidak mencerminkan sikapnya orang mukmin. Berkata-kata kotor, apa-apa sedikit berkata kotor, itu tidak mencerminkan sekali bagaimana seorang mukmin. Kemudian yang keempat, bahwa perintah Allah untuk bermusyawarah, bahwa Allah itu memerintahkan untuk bermusyawarah, sehingga Allah akan memberinya petunjuk yang lebih baik. Kemudian yang kelima, Allah memerintahkan agar bermusyawarah karena sesungguhnya manusia itu sekalipun dia telah mencapai derajat akal yang paling tinggi, sesungguhnya mereka masih butuh dengan ide-ide orang lain. Makanya dalam Islam itu dianjurkan untuk bermusyawarah. Sebagaimana ibaratnya ketika seseorang menghadapi suatu jalan yang buntu, padahal dia bisa saja lewati jalan lain, tapi ketika dia sudah berhadapan dengan jalan buntu itu, kadang-kadang dia tidak bisa melihat jalan yang lain itu, tapi orang lain lah yang mungkin tahu jalan lain itu ada sesungguhnya. Nah, seperti itu kira-kira, bahwa setinggi apapun akal seseorang, derajatnya akal seseorang itu, dia masih butuh ide-ide orang lain, sudut pandang lain, barangkali seperti itu. Ini isi kandungan dari surat Ali Imran ayat 159. Selanjutnya, setelah kita pelajari isi kandungannya, bagaimana perilaku kita yang mencerminkan semangat Quran surat Ali Imran 159. Semangat yang perilaku yang bagaimana yang mencerminkan dari isi surat Ali Imran 159 tadi. Yang pertama, berperilakulah lemah lembut, bukan kasar, bukan perangai yang emosional, bukan perangai yang kasar, tapi berperilakulah lemah lembut. Itu anjuran dalam surat Ali Imran 159. Sebagaimana Rasulullah itu terkenal dengan akhlak yang lemah lembut, dengan akhlaknya yang baik, yang mulia. Kemudian yang kedua, berjiwa mudah memaafkan. Memaafkan kawan kita kalau ada yang salah, memaafkan saudara kita, adik kita, siapapun yang ada salah dengan kita. Memaafkan, itu salah satu anjuran di dalam Islam. Yang ketiga, selalu memohon ampunan kepada Allah. Memohon ampunan kepada Allah banyak cara. Salah satunya dengan istighfar, dengan berzikir, istighfar setiap saat. Itu selalu memohon ampun kepada Allah. Yang keempat, dalam menghadapi sebuah masalah, bersikaplah tenang, tidak emosional, tidak meledak-ledak, ya, tidak menendang pintu, membanting pintu dan sebagainya. Tidak emosional, tapi bersikap tenang, dewasa. Itulah yang disebut orang yang sudah bersikap dewasa, tidak kekanak-kanakan lagi. Kalau kekanak-kanakan kan menangis, kemudian membanting pintu, memecahkan mainannya dan sebagainya, itu anak-anak. Tapi kalau orang yang dewasa itu bersikap tenang. Kemudian yang kelima, mengutamakan musyawarah mufakat daripada voting. Dimusyawarahkan dulu, ditimbang baik buruknya, kemudian diambil kesimpulan bersama-sama, bukan langsung voting gitu saja, tapi mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Seperti itu ajaran dari surat Ali Imran ayat 159. Yang keenam, ketika sudah tercapai kesepakatan dalam musyawarah, semua pihak harus menerima dan menjalankan keputusan, bukan membelot. Karena membelot itu juga salah satu hal yang dibenci di dalam Islam. Ada suatu peristiwa, nanti kita bahas di pelajaran berikutnya. Jadi ketika sudah dimusyawarahkan dengan mufakat, sudah terjadi kesepakatan, maka semua pihak harus menerima dan menjalankan keputusan itu. Kemudian yang ketujuh, bertawakal kepada Allah setelah melakukan usaha. Bertawakal,
pasrah diri kepada Allah. Setelah kita melakukan usaha, sudah dimusyawarahkan, sudah ambil keputusan yang terbaik, tapi ternyata hasilnya kurang maksimal, kita bertawakal kepada Allah. Tapi biasanya ketika sudah dimusyawarahkan, sudah direncanakan, sudah disiapkan dengan baik, biasanya juga hasilnya tidak jauh dari mengecewakan. Makanya itu perlu musyawarah. Nah, bertawakal kepada Allah itu penting. Apapun hasilnya, menerima dengan ikhlas apa yang Allah berikan itu, menerima hasilnya. Kalau setelah musyawarah dan setelah diprogramkan dan kemudian sudah diputuskan kok hasilnya kurang baik, itu barangkali perlu ada evaluasi. Tapi kita bertawakal, kita menerima itu hasil dari Allah agar kita lebih baik, agar lebih kompak dan sebagainya. Itu bertawakal kepada Allah, bukan kemudian menyalahkan satu sama lain. Bertawakal kepada Allah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.